pada arah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi wasallam. yang senantiasa kita harap-harapkan bersama syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alamin. Kita ikhlaskan niat kita belajar ilmu agama ini, kita menghadiri majelis ilmu ini, kita niatkan ikhlas hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan Amin. kita sedang berjihad, berperang melawan kebodohan. Dengan cara melawan kebodohan ini sama saja kita bisa melawan setan, melawan godaan setan, karena setan akan menggoda terlebih lagi kepada orang-orang yang tidak berilmu. Dan juga mari kita bacakan Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdullahil Harari, kepada setiap guru kita, ustaz-ustaz kita yang mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat untuk kita, dan juga kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman, dan juga terkhusus untuk ruh Bapak Fauzan bin Abdul Latif, ini yang merupakan Pak Leknya. Pak Lek itu pamannya Buya Ghufron yang baru saja tadi pagi meninggal dunia mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma tuqabbala min a'malina salihah lima dzakarnahum. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kubur beliau termasuk di antara pertemanan surga, dan tidak menjadikannya salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Semoga Allah menjadikan beliau mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa-siksa dari kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah tuntas sudah kita membahas tentang rukun-rukun dalam salat, yang mana di dalamnya itu ada rukun qalbi, yakni rukun yang dilakukan dengan hati, yaitu berniat, ya kan, yang mana niat ini dilakukan bersamaan dengan membaca takbiratul ihram, dan juga di dalamnya ada rukun-rukun qauliyah, rukun-rukun ucapan, mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian di setiap rakaat, kemudian di rakaat terakhir membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, dan diakhiri dengan salam. Dan juga di dalamnya ada rukun-rukun yang merupakan rukun perbuatan. Yang mana sebenarnya dengan seperti itu seseorang kalau dia melakukannya dengan cara tertib, artinya dengan cara tertib sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, maka sholat yang dilakukan oleh seseorang itu sah. Tertib artinya berurutan. Jadi tertib di sini dilakukan mulai dari yang pertama kemarin kita sebutkan, yaitu dengan membaca takbiratul ihram, yang mana dengan takbiratul ihram itu di dalam hati kita sembari bertakbir kita berniat sholat, yang mana ini dilakukan dengan cara berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah di dalam posisi berdirinya jika sholatnya itu sholat fardu, ya kan, kemudian ruku' diikuti dengan i'tidal, diiringi dengan sujud, kemudian dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud,
lalu melakukan sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk rakaat yang selanjutnya dan seterusnya hingga sampai di akhir rakaat dia melakukan duduk ya, duduk untuk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca salam minimalnya 1 kali. Ini namanya tertib, artinya melakukan rukun-rukun ini di dalam sholat dengan cara berurutan. Jadi berurutan, jangan dibolak-balik ya. Bismillah. Kalau misalnya ada orang sengaja melakukan rukuk terlebih dahulu, sebelum membaca Al-Fatihah misalnya, maka kalau sengaja melakukan demikian, berarti apa? Sengaja membolak-balikkan rukun yang telah kita sebutkan. Ya, seperti ini, dia batal sholatnya. Sholatnya batal. Atau dia sebelum rukuk langsung sujud. Ya, langsung sujud, baru kemudian berdiri lagi, rukuk, baru kemudian duduk di antara 2 sujud. Ya, orang yang seperti ini berarti apa istilahnya itu, urutan sholatnya itu berantakan. Ya, berantakan itu ya, nggak berurutan. Tidak berurutan, tidak tertib. Yang seperti ini jika dilakukan dengan sengaja, dia sujud terlebih dahulu sebelum dia melakukan rukuk, maka yang seperti ini dia batal sholatnya. Batal sholatnya. Kecuali kalau misalnya seseorang meninggalkan urutan-urutan ini, ya, melakukan rukuk, meninggalkan rukuk, kemudian dia langsung sujud ya, habis baca Al-Fatihah langsung sujud. Tapi dia meninggalkannya karena lupa. Nah, yang seperti ini karena dia lupa, maka kita katakan lupa itu nggak sengaja. Yang namanya nggak sengaja. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan rufi'a an ummati, rufi'al qalamu an ummati, rufi'al qalamu ani rufi'al qalam. Gimana itu? Lupa saya hadisnya. Intinya kalau misalnya orang itu melakukan sesuatu karena lupa, ya, terlupa karena tidak sengaja, terlalaikan ya, karena tidak sengaja, bukan sengaja lalai seperti itu teledor, bukan seperti itu. Yang seperti ini dia tidak ditulis catatan buruknya. Jadi kalau misalnya orang melakukannya dalam kondisi tidur, dalam kondisi belum balik, dalam kondisi lupa, nah seperti ini jika dia melakukan kesalahan, kesalahannya dia tidak tercatat. Termasuk juga kalau misalnya dia meninggalkan rukun tertib. Artinya kalau misalnya seseorang lupa, ya, seharusnya setelah Al-Fatihah dia turun untuk melakukan rukuk. Tapi karena lupa, ya kan, langsung dia sujud, kemudian melanjutkan seterusnya karena lupa. Yang seperti ini pertama kita bilang sholatnya nggak sah. Bukan nggak sah. Sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal, masih tetap sah. Masih tetap sah. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau misalnya dia teringatnya itu kapan? Kalau teringatnya itu, maksudnya teringat itu gimana? Ingat bahwasanya dia belum rukuk, ya kan? Ingat bahwasanya di rakaat pertama misalnya habis Al-Fatihah dia langsung turun untuk sujud, sedangkan dia belum melakukan rukuk. Nah, kan lupa. Ingatnya itu kapan? Dilihat. Kalau ingatnya itu sebelum dia melakukan rukun yang serupa dengan yang ditinggalkannya. Jadi rukun yang serupa itu apa? Ya, melakukan sebelum dia rukuk di rakaat setelahnya. Jadi dia tadi itu meninggalkan rukuk. Dan ingat loh, tadi itu belum rukuk. Ingatnya kapan? Kalau ingatnya itu terjadi sebelum rukuk di rakaat setelahnya, ya, sebelum melakukan rakaat yang sama yang ditinggalkannya di rakaat sebelumnya, maka yang dilakukannya adalah langsung meninggalkan urutannya. Jadi misalnya dia pas sujud kedua dia ingat, ya kan? Dia pas sujud kedua dia ingat loh, tadi langsung sujud belum rukuk. Nah, apa yang harus dilakukan?
Yang harus dilakukan adalah langsung berdiri, ya, langsung berdiri, kemudian rukuk, ya, langsung berdiri kemudian rukuk. Kemudian, atau kalau misalnya dia ingatnya itu adalah pas dia duduk di antara dua sujud, ya, habis sujud pertama, habis itu duduk, langsung teringat dia, teringat bahwa, loh, tadi sebelum sujud dia belum melakukan rukuk. Nah, dari duduk ini nggak boleh dia melanjutkan sujud kedua, nggak boleh. Dia harus berdiri, berdiri, kemudian apa? Dia melakukan rukuk, kemudian sujud untuk yang kedua kalinya, ya. Habis rukuk, i'tidal, baru kemudian sujud sebagaimana normalnya orang sholat, ya. Meskipun tadi udah sujud pertama, tapi sujud pertamanya itu dilakukannya ya nggak dihitung, ya, nggak dihitung, dianggap dia belum melakukan sujud. Baru kemudian berapa lanjutnya? Ya sesuai dengan hitungan dia. Kalau misalnya dia di sini rakaat pertama, sedangkan dia sholat zuhur, sholat 4 rakaat, maka dilanjutkan sampai 4 rakaat tanpa menambah 1 rakaat di akhir, karena memang masih belum masuk, ya kan, belum masuk rakaat setelahnya. Nah, ini kalau misalnya ingatnya kapan? Ingatnya sebelum dia melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkannya. Jadi rukun yang sama dengan yang ditinggalkannya, maksudnya apa? Di rakaat setelahnya. Kalau misalnya dia ingatnya kapan? Dia ingatnya adalah ketika melakukan rukuk. Tadi di rakaat pertama dia meninggalkan rukuk, ya. Di rakaat pertama dia meninggalkan rukuk, kemudian di rakaat dia lupa, ya, meninggalkan rukuk langsung sujud dan seterusnya, lupa terus sampai dia masuk ke rakaat kedua. Rakaat kedua pas baca Al-Fatihah masih belum ingat. Habis itu pas dia rukuk, dia merasa, loh, sekarang ini rokaatnya rokaat kedua, tapi perasaan kok rokaatnya, rukuknya rukuk pertama ya. Berarti apa? Dia ingat, dia pernah apa? Dalam hatinya dia mengatakan ini rokaat kedua, tapi rukuknya rukuk pertama. Artinya apa? Dia baru ingat, oh rokaat pertamanya belum rukuk. Nah, yang seperti ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melanjutkan, lanjut saja ya. Sekarang udah rukuk di rakaat kedua, lanjut saja. Setelah itu apa? Setelah itu adalah i'tidal, setelah itu kemudian dia sujud dan seterusnya. Namun apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama-tama adalah melanjutkan sholatnya sesuai dengan urutan rukun-rukun setelahnya. Ya kan? Ketika itu dia sedang rukuk, atau ingatnya pas dia i'tidal rakaat kedua, atau dia ingatnya pas sujud di rakaat kedua. Yang seperti ini yang dilakukan adalah pertama-tama melanjutkan sesuai dengan urutannya. Melanjutkan sesuai dengan urutannya. Namun karena rakaat pertama tadi kan kurang. Rakaat pertamanya itu kurang. Kurang artinya apa? Kurang satu rukun. Nah, kurang satu rukun ini diambil dari mana? Dari rakaat kedua. Jadi rukun yang tertinggal di rakaat pertama itu apa? Rukuk, ya kan? Sedangkan di rakaat kedua dia sudah rukuk, maka diambil rukuk yang di rakaat kedua itu diambil untuk rakaat pertama. Artinya apa? Jadi yang dilakukannya mulai dari sujud pertama di rakaat pertama, kemudian sampai baca Al-Fatihah, sampai dia rukuk di rakaat kedua, ini semuanya dianggap sia-sia. Artinya apa? Dianggap semuanya itu adalah ya nggak dihitung. Yang dihitung itu apa? Yang dihitung adalah langsung dari Fatihah di rakaat pertama sampai kemudian rukuk pertama di rakaat kedua itu. Ini semuanya dianggap langsung disambung, ya. Jadi rakaat keduanya ini dianggap rakaat pertama dia. Jadi kan di sini hitungannya itu kan sebenarnya dia sudah masuk ke rakaat kedua nih, tapi rakaat pertamanya kan ada yang lupa rukunnya, rukun fi'linya, ya, atau rukun Fatihahnya, rukun qaulinya misalnya. Maka kalau teringatnya itu setelah dia melakukan, ya, ketika atau setelah dia melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkan di rakaat sebelumnya, maka anggap saja yang dilakukan sebelumnya itu enggak dihitung sama sekali, ya. Seakan-akan dia belum melakukan rakaat pertama. Yang dilakukan di rakaat pertama hanya Fatihah sampai kemudian dia melakukan rukuk di rakaat kedua, ya.
Ruku di rakaat kedua ini dianggap sebagai ruku rakaat pertama, ya, untuk melengkapinya. Lalu melanjutkan berapa rakaat? Ya, dianggap masih rakaat pertama. Masih dianggap rakaat pertama. Jadi melanjutkan berapa rakaat lagi? Ya 4 lagi. Ya, 4 lagi. Kalau misalnya dia lupanya itu di rakaat kedua, kemudian lupa ruku di rakaat kedua, kemudian teringatnya itu ketika ruku di rakaat ketiga, ya. Jadi rakaat ketiganya ini langsung dianggap rakaat kedua. Nambah berapa? Nambah 3 lagi, ya kan? Maksudnya nambah 3 itu karena yang terhitung masih rakaat pertama, sekarang masih rakaat kedua, ketiga dan keempat. Jadi seperti itu. Paham di sini ya? Jadi seperti itu bedanya. Jadi kalau misalnya ada pertama-tama orang meninggalkan salah satu rukun yang telah kita sebutkan, dengan sengaja langsung batal sholatnya. Kalau dengan sengaja langsung batal sholatnya. Kalau lupa, pertama sholatnya kita katakan nggak batal. Kedua, dilihat kapan dia teringat bahwa dia meninggalkan rukun. Ya, dia meninggalkan rukun ini kapan ingatnya? Kalau dia ingatnya sebelum melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkannya itu di rakaat setelahnya, maka dia harus memutus rangkaiannya langsung kembali, ya, kembali ke rukun yang ditinggalkannya. Jadi ingatnya dia meninggalkan, dia lupa, ya, lupa ruku sampai kemudian dia langsung sujud pertama atau duduk di antara dua sujud atau sujud yang kedua. Kemudian apa? Dia ingat loh, tadi belum ruku'. Nah, kalau yang seperti ini, rangkaian sholatnya langsung diputus, langsung kembali ke berdiri, kemudian untuk melakukan ruku'. Ya, kembali melakukan ruku'. Hitungannya sama seperti yang sebelumnya. Masih rakaat pertama misalnya atau rakaat kedua, tergantung di rakaat berapa dia lupanya. Kemudian, kalau misalnya dia ingatnya itu kapan? Ingatnya itu ketika dia melakukan, ketika atau setelah, ya, ketika atau setelah dia melakukan rukun yang sama, ketika atau setelah dia melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkannya sebelumnya, maka yang seperti ini dia cukup untuk melanjutkan melanjutkan rangkaian sholatnya. Hanya saja hitungan rokaatnya itu masih dihitung rokaat yang sebelumnya. Jadi lupanya, dia lupa melakukan ruku di rokaat pertama. Dia ingatnya kapan? Di rokaat kedua pas dia melakukan ruku. Di rokaat kedua pas dia melakukan ruku. Jadi ruku ini kan rokaat yang sama dengan yang ditinggalkannya di rokaat sebelumnya, ya kan? Atau dia ingatnya kapan? Pas dia sujud. Sujudnya kapan? Pas sujud di rokaat kedua. Nah, yang seperti ini juga dia nggak perlu memutus rangkaian sholatnya. Rangkaian itu maksudnya apa sih? Ya, rangkaian rukunnya. Jadi rukunnya lanjut aja terus. Hanya saja di sini hitungan rokaatnya itu dimundurkan satu. Ya, yang sekarang misalnya dia ingat pas dia ruku di rokaat kedua. Tapi rokaat pertamanya kan lupa ruku, ya. Jadi rokaat keduanya ini dianggap masih satu rokaat, masih rokaat pertama. Jadi tinggal berapa nambahnya? Nambahnya tinggal nambah 3 lagi, ya kan, atau nambah 4. Masih rokaat pertama dia. Jadi kapan tasyahud akhirnya? Tasyahud akhirnya kapan tasyahud awalnya? Tasyahud awalnya bukan di rokaat kedua ini, karena rokaat kedua ini dihitung rokaat pertama. Jadi kapan tasyahud awalnya? Tasyahud awalnya adalah setelah dia melakukan satu rokaat lagi. Seperti itu. Kemudian nanti disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham di sini ya? Ini sebenarnya masih lanjutan pelengkap dari apa namanya itu, pelengkap dari pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu kemarin kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kemudian juga ada rukun terakhir yaitu berupa tertib. Tertib itu artinya melakukan rukun-rukun sebagaimana yang telah disebutkan secara berurutan. Jadi mengurutkan, ya, melakukan rukun-rukunnya itu secara berurutan sebagaimana yang disebutkan. Seperti itu.
Sekarang kita membahas tentang apa? Tentang sholat jamaah. Nah, tentang sholat jamaah. Di sini silakan kalau ada yang mau menulisnya. Nah, ini apa istilahnya itu penting untuk kita catat. Kita diktikan pertanyaan dan jawaban. Silakan ditulis pertanyaannya. Apa hukum melakukan sholat jamaah? Apa hukum melakukan sholat jamaah dan bagi siapa? Apa hukum melakukan sholat jamaah dan bagi siapa? Saya ulang pertanyaannya. Apa hukum melakukan sholat jamaah dan bagi siapa? Jawaban, sholat jamaah atau jawaban diulang, melakukan sholat secara berjamaah. Melakukan sholat secara berjamaah. Dalam sholat 5 waktu. Melakukan sholat secara berjamaah dalam sholat 5 waktu. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki, bagi orang laki-laki yang merdeka, mukim, baligh, baligh, sudah baligh dan tidak mendapatkan uzur atau tidak terkena uzur. Dan tidak terkena uzur. Melakukan sholat secara berjamaah pada sholat 5 waktu adalah fardu kifayah, bagi orang laki-laki yang merdeka, mukim, baligh dan tidak terkena uzur. Baik, silakan kalau ada yang mau mencoba untuk membantu membacakan ulang apa yang kita diktikan. Boleh saya? Masya Allah. Semangat sekali, Bu. Silakan, ya, silakan. Mumpung Ibu bisa, Min. Pak. Ya, pertanyaannya ini sebagai apa? Pembantu. Panutan, teladan. Pembantu, Pak. Sebagai ya, pembantu. Maaf, mumpung masih bisa. Bagi para pemuda yang masih muda. Terima kasih. Yang muda. Oke, pertanyaannya, silakan. Apa hukum melakukan sholat jamaah dan bagi siapa? Jawabannya, melakukan sholat secara berjamaah dalam sholat 5 waktu, hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki yang merdeka, mukim, baligh, dan tidak terkena uzur. Terima kasih Ibu Min, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan kekuatan, istiqomah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin.
Ini yang muda jangan sampai kalah ini. Ini beliau yang Sama. sudah lebih berusia ya. Jangan dibilang tua nanti takut marah. Sudah tepat sekali, Pak. Masya Allah, sudah lebih berusia dari kita. Yang lebih muda ini jadi silakan untuk meneladani. Jadi kita catat. Baik, kita ulang. Jadi pertanyaannya itu adalah apa hukum melakukan sholat jamaah? Jawabannya tadi bahwa melakukan sholat secara berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi yang dikatakan sholat jamaah itu bukan berarti sholat sendiri namanya sholat jamaah. Bukan. Bukan berarti usolli jamaatan. Jadi bukan seperti bukan berarti sholat jamaah itu adalah sholat tersendiri namanya sholat jamaah. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan sholat jamaah itu adalah melakukan sholat-sholat yang ada, ya baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Ada kalanya orang sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang hukumnya itu sunnah dilakukan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan secara berjamaah, ya, seperti yang dilakukan berjamaah seperti sholat Aid, ya kan, sholat istisqa ini disunnahkan untuk berjamaah. Yang tidak dianjurkan berjamaah seperti sholat rawatib dan seterusnya, ya kan, ini sholat sunnah. Jadi sholatnya ya sholat biasa sebenarnya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, ya kan. Namun dilakukannya secara berjamaah, bukan berarti sholat jamaah itu adalah ada sholat sendiri disyariatkan namanya sholatnya itu namanya sholat jamaah, bukan. Jadi sholat jamaah itu artinya apa? Ya sholat zuhur secara berjamaah. Apa maksudnya secara berjamaah? Secara berjamaah artinya secara berkelompok, secara bersama-sama. Artinya apa? Ada di situ satu pemimpin yang disebut dengan imam, yang mana kemudian di belakangnya itu ada orang-orang yang mana mereka itu menggabungkan sholatnya mereka ini dengan sholat imam ini. Jadi mengikuti sholatnya imam atau pemimpinnya ini, sholatnya itu dia lagi apa, maka makmumnya atau orang yang mengikuti di belakangnya itu dia mengikuti sholatnya imam. Jadi imamnya baca Fatihah, jadi pas berdiri makmumnya berdiri, pas imamnya ruku, makmumnya juga ruku, dan seterusnya. Imamnya ganti rukun, makmumnya juga ganti rukun, ya. Ini namanya sholat secara berjamaah. Dan ini hukumnya apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi sholat apa ini yang hukumnya fardu kifayah? Pertama-tama kita bilang bahwasanya sholat jamaah secara yang hukumnya fardu kifayah ini itu adalah sholat jamaah pada sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini wajib untuk dilakukan secara berjamaah, tapi wajibnya itu, fardunya itu adalah fardu kifayah. Yang mana kita paham semua bahwasanya fardu kan ada dua macam. Ada kalanya fardu atau wajib itu wajib ain, fardu ain. Ada kalanya fardunya itu fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau wajib ain itu artinya nggak bisa diwakilkan. Masing-masing individu muslim terkena kewajiban melakukan kefarduan tersebut, ya, kewajiban tersebut. Nggak bisa diwakilkan. Jadi meskipun sudah ada 100.000 atau 1 juta umat Islam melakukannya, maka sisa umat Islam yang lainnya masih tetap harus melakukan kewajiban yang sama. Ini kalau fardu ain, ya, atau wajib ain. Kalau fardu kifayah intinya adalah yang penting sudah ada sebagian dari umat Islam yang melakukan kefarduan tersebut sesuai dengan ketentuannya, yang mana sekelompok atau sebagian umat Islam yang melakukannya ini sudah dianggap sudah yakfi, sudah kifayah, sudah mencukupi, sudah mewakili umat yang lainnya. Yang seperti ini dikatakan
fardu kifayah, maka gugur atas umat muslim yang lainnya untuk melakukan kefarduan tersebut, ya. Jadi sudah gugur kefarduan umat Islam untuk melakukan kefarduan yang sama. Jadi dan dikatakan mencukupi ini ya berbeda-beda tergantung kefarduannya itu fardu yang apa, ya, kefarduan apa. Jadi misalnya sholat jenazah cukup satu orang, ya, sholat jenazah sebenarnya itu cukup satu orang melakukan sholat jenazah, maka sudah gugur bagi seluruh umat Islam yang lainnya. Yang penting sudah dilakukan oleh satu orang. Kemudian mempelajari ilmu agama yang fardu ain atau lebih dari fardu ain, ya, mempelajari tata cara sholat jamaah dan seterusnya, mempelajari tata cara apa namanya itu membayar zakat dan segala macamnya. Ini hitungannya itu adalah fardu kifayah. Dikatakan kifayahnya mencukupi dan sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya itu kapan? Kalau misalnya sudah tercukupi. Dari segi apa tercukupinya? Artinya umat Islam yang butuh untuk melakukan zakat, yang butuh untuk melakukan puasa, yang butuh untuk melakukan haji dan segala macam, ini ada orang yang menjadi rujukan dan rujukannya itu sudah mencukupi. Jadi kalau misalnya ada 1 juta umat Islam, enggak cukup cuman satu orang yang mempelajarinya, harus lebih dari itu, ya, lebih. Maka di sini juga kita katakan demikian dalam sholat fardu, yang 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ini fardu kifayah hukumnya untuk dilakukan secara berjamaah. Berjamaahnya itu dikatakan menggugurkan kefarduan bagi yang lainnya, itu ada beberapa kriteria. Di antara kriterianya itu ya sekiranya dilakukan di tempat-tempat strategis. Maksudnya di tempat strategis itu di tempat yang orang-orang itu paham. Oh, kalau mereka mau melakukan sholat fardu, sholat jamaah, oh tempatnya itu di sini, di musola, di masjid, ya kan? Kata orang Jawa di langgar, bukan. Jadi langgar itu artinya apa? Musola. Langgar itu artinya surau, ya. Di surau-surau, di masjid-masjid, orang itu paham kalau mereka mau melakukan sholat jamaah, tempatnya di mana? Di masjid. Maka kalau misalnya mereka melakukan sholat jamaah, satu kampung misalnya ada satu masjid doang, hanya ada satu masjid, kemudian apa? Yang melakukan sholat fardu secara berjamaah ada enggak? Ada, tapi di mana? Bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah Pak ya kepala desa misalnya. Padahal orang-orang nggak tahu kalau misalnya dilakukan sholat jamaahnya itu di rumah kepala desa. Nah, yang seperti ini nggak mencukupi, ya, tidak mencukupi. Meskipun ada yang sudah melakukan sholat fardu secara berjamaah. Jadi jamaahnya itu kapan? Jamaahnya itu di mana dilakukan agar dikatakan menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya? Dilakukan di tempat-tempat yang strategis, yang mana orang muslim itu yang mau melakukan sholat jamaah tahu, oh tempatnya melakukan sholat jamaah itu di situ. Ya, di situ kalau ada orang melakukan sholat jamaah, udah gugur bagi yang lainnya, gugur bagi yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada 1000 orang melakukan sholat jamaah, tapi di mana? Di rumah masing-masing, di musola kosong, di masjid kosong, atau di tempat lain yang umat Islam tahu bahwa sholat jamaah itu dilakukan di situ. Maksudnya kalau tahu itu gimana sih? Mereka yang mau melakukan sholat jamaah itu bisa untuk menuju tempat tersebut tanpa ada rasa segan. Artinya misalnya tempat umum dan seterusnya. Yang seperti ini, kalau misalnya dilakukan di tempat selain itu, di rumah-rumah pribadi, yang mana rumah pribadinya itu tidak terbuka untuk umum, ya, untuk melakukan sholat, yang seperti ini tidak mencukupi. Meskipun ada 1000 orang melakukan sholat di rumah tersebut, ya, rumahnya kayak istana, ya, tapi orang-orang yang lain nggak tahu, ya,
orang-orang sekiranya yang mau melakukan sholat jamaah itu nggak tahu di tempat tersebut, maka belum gugur kewajiban sholat jamaahnya. Nah, di sini kita katakan bagi siapa kefarduan tersebut, kefarduannya itu ditujukan bagi orang laki-laki. Jadi perempuan itu mereka tidak wajib berjamaah. Jadi dan bahkan para ulama menjelaskan sholatnya perempuan, sholat fardunya perempuan di dalam rumah meskipun sendirian itu lebih baik daripada perempuan ini keluar rumahnya menuju masjid untuk melakukan sholat jamaah, ya, bagi perempuan-perempuan tertentu, ya. Jadi bagi perempuan sholat jamaah itu nggak wajib, justru di dalam rumahnya sholatnya perempuan, ya, sholatnya muslimah di dalam rumahnya meskipun sendirian itu lebih utama, lebih baik, lebih dianjurkan daripada dia keluar rumah untuk kemudian menuju masjid, menuju surau, menuju musola untuk melakukan sholat jamaah di tempat tersebut. Kemudian laki-lakinya itu adalah laki-laki yang merdeka. Artinya ya seperti kita semuanya, saya yakin di sini yang hadir di majelis ini adalah orang yang merdeka. Merdeka artinya bukan budak, bukan hamba sahaya. Mukimin. Mukimin itu artinya apa? Orang yang bukan melakukan safar, tidak melakukan bepergian jauh. Atau dia melakukan bepergian jauh tapi sudah berada di tempat tersebut lebih dari 3 hari berturut-turut. Nah, yang seperti ini juga hukumnya hukum orang mukim. Seperti misalnya ada santri. Santri itu dari mana asalnya? Dari Jawa Tengah. Belajarnya di mana dia? Belajarnya di pesantren Syahamah misalnya. Ya, silakan ini ibu-ibu kalau misalnya ada yang punya anak, punya keponakan, punya cucu, ya silakan ini sambil promosi juga. Promosi apa? Promosi pesantren di Probolinggo. Ini ada pesantren yang saya anggap luar biasa sekali. Subhanallah. Jadi di pesantren misalnya dia di Probolinggo, nanti kalau ada yang mau mondokkan santrinya di situ silakan hubungi saya atau mungkin hubungi kader Syahamah terdekat misalnya untuk kemudian dihubungkan ke pihak pesantren. Jadi ada orang Jawa Tengah misalnya atau dari Jakarta. Jadi tinggalnya itu dia di Jakarta. Kemudian apa? Dia nyantri belajar di mana? Belajar di pesantren di Jawa Timur di Probolinggo, pesantren Syahamah contohnya. Ya. Dia melakukan perjalanan jauh, ya, lebih dari 80 km jaraknya dari tempat dia, dari rumah dia, dari kediaman dia sampai ke pesantrennya misalnya. Kemudian apa? Dia di sini niatnya itu adalah untuk selama dia berada di sini selama 1 tahun untuk kemudian pulang kampung. Nah, misalnya kayak gini, Probolinggo ini kediaman dia atau bukan? Bukan. Dia hanya berdomisili di situ, tapi bukan kediaman dia, bukan tempat dia untuk menghabiskan usianya itu bukan di situ. Dia di situ hanya sementara waktu saja. Tapi dengan dia berniat untuk tinggal di situ lebih dari 3 hari 3 malam, maka dikatakan dia adalah orang yang mukim. Udah bukan lagi musafir. Meskipun di hari pertama dia sampai di pesantrennya, sampai di tujuan dia. Ini dia sudah masuk kategori orang mukim, bukan lagi orang yang bepergian jauh. Orang bepergian itu gimana sih? Ya dalam perjalanan dia. Dalam perjalanan, sedangkan dia masih dalam perjalanan atau bukan? Bukan, justru dia sudah sampai di tujuannya. Nah, di sini dia kena kewajiban secara kifayah, ya, wajib kifayah, fardu kifayah untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Kemudian kriteria selanjutnya adalah orang tersebut adalah sudah baligh. Yang mana baligh bagi laki-laki itu adalah dengan keluarnya mani, ya, dengan keluarnya mani meskipun dalam mimpi atau dalam kondisi tidak tidur, ya, atau kalau dia belum keluar mani maka
tanda baliknya adalah dengan usia dia genap berusia 15 tahun Hijriah. Jadi kalau ada anak laki-laki, ya, anak laki-laki usia 12, 13 tahun sudah mimpi basah keluar mani, maka di sini sudah balik. Di sini kalau dia memenuhi syarat yang lainnya, seperti dia adalah anak yang merdeka, anak laki-laki ini merdeka, anak laki-laki ini mukim, ya, tidak dalam perjalanan jauh, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ya, wajib bagi dia untuk melakukan sholat secara berjamaah. Makanya penting bagi kita, anak-anak kita, ya, anak-anak kita, keponakan kita, ya, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu, itu penting, ya, wajib juga untuk kita ajari pentingnya, kita tanamkan kepada mereka wajibnya, pentingnya melakukan sholat secara berjamaah, karena ini menjadi apa istilahnya itu modal bagi mereka untuk apa? Untuk meringankan, untuk membiasakan mereka melakukan kewajiban bagi mereka ketika mereka sudah balik, usia 7 tahun, usia 8 tahun, diajari agar dia bisa istiqomah, ya, menuju masjid, untuk ringan bagi dia untuk sholat sholat fardu secara berjamaah, terlebih di awal waktu. Karena ini bagi mereka ketika mereka balik nanti itu hukumnya wajib, maka penting untuk kita tanamkan kepada mereka kefarduan sholat berjamaah. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah dia ini adalah orang yang bukan tidak terkena uzur. Uzur di sini adalah uzur jamaah. Uzur berjamaah seperti misalnya orang sakit, misalnya orang yang sakit yang berat baginya untuk menuju ke tempat yang ditentukan untuk melakukan sholat berjamaah seperti yang tadi kita jelaskan. Yang seperti ini kalau sulit baginya, maka gugur kewajiban dia untuk melakukan sholat jamaah. Dia boleh untuk melakukan sholat jamaah di rumahnya, dan juga boleh untuk melakukan sholat jamaah, sholat sendiri, ya, di rumahnya, di rumah sakit, dan seterusnya. Seperti itu. Ini saya kira ini adalah bagian pertama dari tema kita. Kemudian kita masuk ke tema yang kedua, yaitu sebagaimana yang dikirim oleh Mas Davin atau admin tadi, bahwa tema kita di sini adalah, di antara tema kita adalah membahas makna dari salah satu hadis yang mutasyabih. Hadis yang mutasyabih itu apa maksudnya, Ustaz? Hadis yang mutasyabih itu adalah hadis yang mana di situ dia itu secara lafaznya itu secara teks, secara redaksinya, secara nasnya, dia itu maknanya itu belum jelas. Maknanya belum jelas. Dia mempunyai makna lebih dari satu makna. Bisa 2, bisa 3, atau bisa bahkan lebih dari itu. Namun kita nggak tahu mana makna yang dikehendaki, maksudnya kita nggak tahu mana makna yang pasti untuk hadis tersebut. Maka yang dilakukan di sini itu adalah kita bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para ahli ilmu untuk kemudian menjelaskan kepada kita apa sebenarnya makna dari hadis tersebut, itu yang sebenarnya itu apa, ya, kita tanya kepada mereka. Nah, ini adalah hadis yang mutasyabih. Jadi hadis mutasyabih mungkin gampangannya itu hadisnya itu adalah kalau bahasa Indonesia itu disebut dengan kata ambigu. Jadi ambigu itu nggak jelas. Ini sebenarnya ini maknanya A ataukah maknanya B, ya, nggak jelas. Jadi bukan sesuatu yang sesuai dengan tekstualnya, maknanya pasti seperti itu, nggak ada lagi makna lain kecuali makna yang dikandung hanya satu saja, bukan seperti itu. Jadi tidak tegas, nggak secara jelas, tidak secara eksplisit menjelaskan maknanya secara ketahuan dari lafadznya saja. Kalau kayak gini, ini disebut dengan hadis yang mutasyabih. Ada sebuah hadis
yang mungkin kaitannya itu dengan orang sholat. Orang sholat, orang sujud. Ya, orang sholat, ada orang sujud. Di sini biasa kita mendengar kalau kita sholat, maka perbanyaklah sujud atau perpanjang sujud kita, perbanyak di dalam sujud kita itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud, karena memang di dalam sujud itu adalah waktu-waktu atau posisi atau kondisi di mana seseorang itu doanya akan lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang demikian ini adalah pernyataan yang benar. Namun kalau kita merujuk pada hadis yang menjadi dalil akan hal ini, kita akan kalau misalnya kita memahami secara tekstual, maka kita sebenarnya akan disuguhkan pada kata yang mungkin akan membingungkan bagi sebagian orang. Karena hadisnya itu bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang maknanya posisi paling dekat, ya, posisi atau apa, bukan posisi ya. Posisi atau kondisi paling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya, yakni Allah, itu adalah ketika hamba ini dalam kondisi sedang sujud. Ketika hamba ini dalam posisi sedang sujud. Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafah lil hawadits itu artinya apa? Allah berbeda. Allah tidak sama. Allah tidak serupa dengan makhluknya dari semua ciptaannya. Segala hal yang baharu yang ada di alam semesta. Ini namanya hawadits. Allah tidak sama dengan kita semuanya. Maka dari sini kita sudah bisa memahami bahwa Allah bukan benda, ya, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai bentuk, ya. Allah tidak bersifat dengan sifat benda, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Dari segi jaraknya Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dekat kepada seorang hamba daripada hamba yang lainnya dari segi jarak. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak berada di suatu tempat. Makanya ada sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari yang mana di situ dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Artinya apa? Jangan kalian mengagungkan, melebihkan aku ketika aku, kata Rasulullah, di saat aku melakukan mi'raj, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit ketujuh, ya, ke atas langit ketujuh. Jadi jauh lebih tinggi daripada langit ketujuh. Dalam posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi seperti ini, jangan, kata Rasulullah, jangan lebihkan aku, jangan lebih utamakan aku daripada Nabi Yunus bin Matta, yang mana Nabi Yunus bin Matta ini justru dikirim oleh Allah. Artinya apa dikirim itu? Dijadikan oleh Allah, dimakan, ya, ditelan oleh ikan yang sangat besar, kemudian dibawa oleh ikan tersebut selama beberapa hari tanpa makan, tanpa minum, dijaga oleh Allah di dalam perut ikan tersebut ke dasar lautan. Jadi kalau kita bilang yang di dasar lautan itu siapa? Nabi Yunus. Yang sampai naik ke atas langit ketujuh itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjelaskan, jelas Rasulullah itu lebih utama daripada semua nabi yang ada. Tapi di sini beliau menjelaskan ada satu satu poin yang ingin beliau sampaikan. Ada satu pesan yang ingin beliau tekankan. Yang mana ketika Rasulullah berada di atas langit ketujuh, ini
tidak lebih dekat kepada Allah secara jarak, ya, secara jarak, tidak lebih dekat kepada Allah ketika Nabi Muhammad berada di atas langit ketujuh dibandingkan dengan siapa Nabi Yunus bin Matta ketika beliau berada di dasar lautan. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Dari hadis ini para ulama menjelaskan, difahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Allah bukan di langit, Allah tidak di bumi. Allah tidak di atas langit, juga tidak di bawah bumi. Kenapa? Ya karena kalau misalnya seandainya misalnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit ketujuh, maka jelas kalau misalnya memang seperti ini, maka jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jarak jelas lebih dekat daripada Nabi Yunus. Tapi kata Rasulullah, jangan jadikan seperti itu. Artinya apa? Jangan anggap jangan anggap Nabi Muhammad ketika beliau berada di atas langit ketujuh lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan Nabi Yunus ketika beliau berada di bawah di dasar lautan. Ini menegaskan bahwa Allah sekali lagi ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada arah, tidak berada di dalam Ka'bah di bumi, juga tidak berada di hadapan orang yang sedang sholat, tidak berada di bawah orang yang sholat, tidak berada di atas orang yang sholat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Ketika seseorang melakukan sholat, kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi atau pose, ya pose ya istilahnya, berpose, pose atau posisi seseorang yang paling dekat antara dia dengan Allah itu adalah ketika seseorang itu dalam posisi sujud. Secara zahirnya hadis ini mempersangkakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di bawah. Kenapa? Karena dia ketika sujud itu kepalanya, badannya, semuanya itu adalah posisinya itu jauh lebih dekat dengan bumi, ya, jauh lebih dekat dengan bumi daripada posisi-posisi atau pose-pose dia yang lainnya ketika sholat, ketika berdiri, ketika rukuk, ketika duduk, ya. Ketika sujud, ini seorang hamba itu jauh lebih dekat posisinya dengan bumi, dengan tanah, dengan lantai. Nah, ini mempersangkakan dalam hadis ini mempersangkakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arah bawah. Ini satu maknanya, tapi apakah makna ini yang dikehendaki oleh para ulama? Ya, apakah makna ini yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Jadi ini kita bilang hadis ini termasuk hadis yang mutasyabih, hadis yang ambigu. Ambigu artinya apa? Mempunyai dua makna atau lebih yang belum jelas mana makna yang sesungguhnya. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya karena ada dalil lain seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kita sebutkan tadi, kalau berdasarkan hadis yang ini, yang barusan kita sebutkan, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, maka zahirnya Nabi Yunus jauh lebih dekat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Yunus berada di bumi, Nabi Muhammad dijauhkan justru dari bumi ke atas langit ketujuh, ya kan? Maka para ulama menjelaskan, jadi Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Para ulama menjelaskan bahwa karena Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dimanapun posisi hamba, bagaimanapun posenya, bagaimanapun dia, bagaimanapun kondisi seseorang, dari segi jarak tidak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada yang lainnya. Tidak ada yang lebih jauh dari Allah daripada yang lainnya. Semuanya sama, karena memang Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan segala macam. Jadi dari segi tempat, nggak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud dengan seorang hamba dekat kepada Allah? Maksudnya itu adalah bitta'ah. Bitta'ah artinya apa? Ketika seseorang itu bertambah ketaatannya, melakukan kebaikan, ketaatan yang lebih banyak daripada hamba yang lainnya.
melakukan kefarduan ya, sebagaimana yang ditentukan diajarkan dalam agama Islam, menjadi hamba yang bertakwa, maka disinilah dikatakan dia dekat kepada Allah. Artinya apa? Dia adalah hamba yang taat kepada Allah. Sama seperti kalau misalnya ada orang mengatakan, ada Pak Bos misalnya, Pak Bosnya itu garang segala macam, ya kan, garang, galak. Nah, akhirnya apa? Ada karyawannya itu butuh sesuatu kepada bosnya, tapi dia itu segan. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia mencoba untuk apa istilahnya itu ya, melakukan sesuatu untuk bisa menyampaikan ya unek-unek dalam hatinya ini kepada bosnya melalui siapa? Melalui karyawan terdekat dengan bosnya ini. Nah, ini dekat ini gimana? Dekat ini gimana? Dekat ini adalah dekat secara apa istilahnya itu ya, hubungan. Kalau secara manusia, hubungan secara emosional. Mungkin karena karyawannya ini apa, menjadi karyawan teladan, karyawan senior dan segala macam, ya kan. Jadi dia dikatakan ini adalah karyawan paling dekat dengan bosnya. Nah, ini artinya apa? Dalam secara bahasa Indonesia saja kita memahami bahwasanya dekat itu tidak melulu berkaitan dengan posisi. Dekat itu tidak melulu berkaitan dengan jarak, melainkan ada makna, ada arti dari kata dekat ini yang mana tidak berkaitan dengan ini semuanya. Secara emosional, hubungan hati antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya dikatakan dekat. Ya, makanya ada orang mengatakan jauh di mata, dekat di hati, ya kan? Jauh di mata, dekat di hati. Meskipun yang namanya hati dengan mata ya pasti dekat, ya kan? Kalau matanya jauh berarti jauh, hatinya juga jauh secara posisi, ya kan? Tapi dekat di sini artinya apa? Secara emosional, selalu teringat, selalu terngiang, selalu mengagungkannya dan seterusnya. Seperti itu. Maka di sini dikatakan seorang hamba itu dekat kepada Allah, itu artinya apa? Dekat kepada Allah artinya dia adalah hamba yang taat kepada Allah. Jadi seorang hamba di satu waktu bisa jadi lebih dekat kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri di waktu lain. Di saat dia malas melakukan kewajiban, di saat dia lalai, ya kan, yang seharusnya ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, yang haram untuk dilakukan, ternyata dilanggar sama dia. Nah, di sini dia menjadi hamba yang jauh dari Allah. Jauh dari Allah artinya apa? Dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ketaatannya berkurang, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ketika seseorang melakukan sholat, dan dalam posisi sholatnya itu dia melakukan sujud, maka ketahuilah sujud ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Dengan sujud dia menampakkan perendahan diri yang begitu nyata, perendahan diri yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang itu kalau misalnya ada orang kepalanya didorong sama orang lainnya kayak gini, marah nggak? Marah. Artinya apa? Ini kening, ini kepala, ini adalah anggota yang secara umum itu paling dimuliakan oleh orang tersebut. Jadi anggota badan manusia yang paling dimuliakan, yang paling dihormati itu adalah kepalanya, terlebih keningnya. Kalau keningnya didorong sebagai tangan aja, marah dia. Kenapa? Ini seakan-akan dia dihina. Nah, ini bukan hanya ditempelkan di tangan, tapi justru dia rela, seorang hamba ini dengan ketika sujud dia rela untuk meletakkan kepalanya, dahinya ke tempat dia sholat, ke tempat kaki memijak, ya, memijak di tempat sandal. Bahkan kalau misalnya orang melakukan sholat di lapangan, ya kan, sepatu, ya seperti itu. Dia rela melakukannya. Artinya apa? Ini adalah bentuk ya pengejawantahan, perendahan diri serendah-rendahnya kepada Allah, mengagungkan Allah seagung-agungnya sampai dia mau meletakkan anggota badan paling rendah, paling mulianya di tempat kaki, yang mana kaki ini adalah ya tempatnya orang menginjak sesuatu yang kotor, yang tidak bersih dan seterusnya. Seperti itu. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Tadi saya melihat ada pertanyaan. Uh,
Ibu Zahra Atik. Nah, ini mungkin apa namanya bedanya lupa rukun dengan lupa rokaat dalam sholat. Insya Allah ini panjang soalnya. Kalau misalnya kita bahas sekarang, saya kira waktunya juga sudah lebih dari jam 2. Ini pengajarnya juga mulai oleng-oleng, ya kan? Ini perlu perlu asupan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya yang terkait dengan yang kita sampaikan? Pertanyaan simpel-simpel saja. Silakan. Silakan. Ini siapa ini? Mas Erik Irawan. Ya baik. Saya tuliskan di ini ya, di kolom kolom apa ini namanya? Kolom obrolan. Saya tuliskan Arabnya saja. Aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Itu sudah saya kirim ke obrolan grup rapat. Aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Baik. Barakallahu fikum. Makanya ini sebenarnya ada lanjutannya, hadisnya ini berkaitan dengan doa, untuk memperbanyak doa ketika seseorang sujud, karena memang sujud itu adalah posisi yang paling dekat hamba kepada Allah. Bukan berarti dari segi apa namanya itu, dari segi tempatnya, dari segi jarak, bukan berarti Allah ada di bawah kita. Ketika kita sujud menempelkan badan kita, semakin kita dekat dengan lantai, maka semakin kita dekat dengan Allah. Bukan seperti itu, gitu ya. Jadi ruku itu adalah ibadah yang mohon maaf, sujud itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, sangat besar pahalanya. Maka disinilah dikatakan bahwa hamba ketika sujud itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah. Jadi maksudnya apa? Posisi paling dekat ya, pahalanya luar biasa. Sujud, ketika sujud, orang bersujud itu pahalanya luar biasa. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Ibu Cintami, kalau misalnya orang lagi bepergian keluar kota, pulang pergi, ya, pulang pergi, apa bisa seseorang sholat zuhur dan asar dengan jamak di rumah pada saat sholat asar? Nah, kita bilang kalau misalnya orang misalnya dia rumah dia atau dia itu istiton dia itu di daerah misalnya daerah Duren Sawit, ya kan, daerah Jakarta misalnya, maka kalau misalnya dia dari Surabaya mau menuju ke Sumatera misalnya, mau menuju ke mana ini, mau menuju ke Sumatera, tapi mampir dulu sholat di rumah misalnya. Tapi dia mustautin, jadi dia tempat tinggal dia, apa istilahnya itu, untuk seterusnya itu berada di mana? Di Jakarta. Maka kita bilang dengan dia sampai ke Jakarta, ya, di Duren Sawit atau di tempat lainnya, maka sama saja di sini perjalanan dia itu sudah terputus. Artinya sudah terputus itu apa? Artinya dia sudah bukan lagi berhukum musafir, tidak berhukum orang yang bepergian jauh. Maka meskipun tujuan akhirnya itu berada di Aceh misalnya, dia berjalan, menjadi melakukan perjalanan naik bis, naik mobil darat misalnya, kemudian dia dari Surabaya menuju Aceh, tapi singgah dulu di rumah dia, kediaman dia, tempat dia menghabiskan sisa hidupnya dan seterusnya. Di mana? Di Jakarta. Nah, dengan dia nyampe Jakarta terputus, ya. Dia dengan nyampe di Jakarta terputus perjalanan dia. Jadi meskipun cuma mampir sejam 2 jam, udah nggak bisa lagi untuk sholat jamaah. Seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita,
menguatkan semangat kita, menjadikan kita istiqomah dalam menjaga keimanan kita, istiqomah dalam senantiasa terus-menerus menambah khazanah keilmuan kita, terutama ilmu yang fardhu ain, dan istiqomah juga untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita gimana ini? Kita akhiri dengan tahlil, salawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Masya Allah. Sama-sama Ibu Titi, Ibu Min, Pak Andri, Pak Mas Erik ya. Jadi, terima kasih semuanya, Mas Davin, barakallahu fiik, Umi Eva, terus siapa lagi? Barakallahu fikum, Ustaz, makasih banyak. Ada Bu Dewi. Barakallahu fikum. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.